Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Asmarani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi matematika. Perkenalkan, nama saya Andika Jaya Kusuma dari kelompok 8. Kemudian ada anggota kelompok kami yang lain, yaitu Rizka Ayuna Faudiah dan Lu'lu'in Azizah. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai literasi matematika pada konteks sosial dan saintifik serta beberapa contoh soalnya. Langsung saja untuk pemateri yang pertama, Lu'lu'in Azizah, saya persilakan. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu konteks, kita harus tahu literasi matematika. Literasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai situasi, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Sedangkan literasi matematika dalam PISA itu merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Next. Yang pertama ada konteks sosial. Konteks sosial adalah permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dianalisis menggunakan matematika, baik di tingkat lokal maupun global. Contohnya itu seperti transformasi umum, sistem pemilihan umum, dan perkembangan jumlah penduduk. Selanjutnya, peran konteks sosial dalam literasi matematika. Dengan konteks sosial ini, siswa itu dapat memahami data seperti grafik ataupun persentase. Hal ini itu dapat membantu dalam memahami kondisi masyarakat yang sedang mengambil keputusan yang tepat. Contohnya itu seperti persentase makanan terbuang, data kependudukan, dan persentase kekurangan pangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika. Baik, selanjutnya adalah tentang konteks saintifik dalam literasi matematika PISA. Nah, pada konteks saintifik ini adalah salah satu dari 4 klasifikasi konteks dalam kerangka PISA. Nah, selanjutnya pada konteks saintifik ini kita menempatkan masalah matematika dalam latar ilmu pengetahuan alam dan teknologi sesuai yang namanya saintifik. Nah, penempatan masalah matematika dalam latar pengetahuan alam dan teknologi ini mencakup seperti cuaca, iklim, ekologi, medis, ruang angkasa, atau genetika, pengukuran, dan lain sebagainya. Nah, pada konteks ini, siswa dituntut untuk memahami dan memodelkan fenomena ilmiah menggunakan konsep matematika. Nah, kemudian peran konteks saintifik ini dalam pemecahan masalah itu, di mana konteks saintifik ini memberikan tuntutan tambahan bagi pemecah masalah atau bagi orang yang mengerjakannya, di mana siswa perlu memahami fenomena ilmiah yang mendasari soal. Nah, sehingga tidak hanya langsung mendapatkan soal ini, soalnya bagaimana, tapi juga harus memahami fenomena ilmiah yang menjadi landasan dalam soal itu dibuat. Nah, kemudian daripada itu, beban kognitif yang ditimbulkan menjadi lebih tinggi daripada konteks yang lainnya. Nah, sehingga kebanyakan konteks saintifik ini adalah konteks yang termasuk paling menantang bagi siswa Indonesia. Namun, kemampuan untuk menghadapi soal-soal saintifik itu juga bisa dikembangkan. Nah, kemudian untuk karakteristik soal dari konteks saintifik ini biasanya menyajikan berupa data ilmiah seperti tabel suhu, grafik, data populasi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini siswa dituntut untuk dapat membaca, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi saintifik yang ditampilkan. Nah, kemudian juga seperti soal literasi matematika pada umumnya, ini juga melibatkan 3 proses, yaitu formulat, employ, dan interpret. Nah, kemudian dari semua itu, siswa diharuskan untuk dapat menghubungkan konsep matematika seperti statistik, fungsi, geometri, pengukuran, atau yang lain sebagainya dengan konteks alam dan teknologi yang berkaitan dengan soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita ada yang namanya oil spill. Nah, sebagai stimulus,
dipaparkan sebuah kapal tangki minyak di laut mengalami kebocoran di tengah teluk. Kapal tangki tersebut berjarak 15 kilometer dari daratan dengan ekosistem hutan mangrove yang sensitif. Minyak yang tumpah membentuk pola lingkaran di permukaan laut. Nah, tim pemantau mencatat bahwa radius tumpahan minyak itu meluas secara konstan dan cepat sebesar 250 meter setiap jamnya. Nah, pertanyaannya, untuk memperkirakan waktu yang tersisa dalam menangani tumpahan minyak tersebut sebelum menyentuh daratan, tentukan pada pukul berapa tumpahan minyak tersebut diperkirakan sampai ke garis pantai jika tumpahan minyak pertama kali terdeteksi pada hari Sabtu pukul 06.00 WIB. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita harus bisa memformulasikan dari soal literasi matematika ini. Nah, deskripsinya kita akan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk minyak tersebut menyebar hingga ke garis pantai. Dengan konteksnya ada tumpahan minyak di laut, dengan konten matematikanya adalah pengukuran dan rasio. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus memformulasikan. Misalkan jarak tumpahan minyak ke garis pantai itu dinotasikan dengan J sebesar 15 km atau sama dengan 15.000 meter. Kemudian juga kecepatan minyak meluas itu dinotasikan dengan K sama dengan 250 meter per jam. Kemudian untuk waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan yang dilambangkan dengan T. Nah, setelah kita berhasil memformulasikan, kita kemudian menggunakan atau menghitung dengan apa yang sudah kita formulasikan, didapat model matematika T sama dengan J per K, atau waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Didapat jarak sama dengan 15.000 dibagi dengan 250 menghasilkan T adalah 60 jam. Nah, kita akan mengkonversi 60 jam ini menjadi satuan hari, sehingga 60 jam itu sama dengan 2,5 hari atau setara 2 hari 12 jam. Nah, menuju yang ketiga yaitu menginterpretasikan atau menafsirkan. Kita menafsirkan ulang kembali ke soal. Sehingga di soal tadi dikatakan deteksi pertama itu pada hari Sabtu pukul 06.00, lalu kita tambahkan dengan perhitungan kita tadi yaitu 2 hari 12 jam, sehingga harinya menjadi Senin pukul 18.00. Sehingga kesimpulannya tumpahan minyak diprediksi akan mencapai garis pantai pada hari Senin pukul 18.00 WIB. Sehingga tim penanganan maksimal memiliki waktu tepat 60 jam sejak deteksi awal tumpahan minyak untuk melakukan tindakan. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal power of wind. Yang pertama, Kota Sumbang akan membangun suatu stasiun pembangkit listrik tenaga angin. Kota ini mengumpulkan informasi mengenai model kincir angin yang dapat digunakan untuk stasiun sebagai berikut. Yang pertama ada model E82, tingginya 138 meter, banyaknya bilah kotor 3, panjang setiap bilah rotor 40 meter, kecepatan rotasi maksimum 20 rotasi per meter, biaya konstruksinya 3.200.000, biaya penggantiannya 0,10 kWh yang dihasilkan, biaya perawatannya 0,01 kWh yang dihasilkan, dan efisiensinya beroperasi 97% dalam setahun. Next. Pertanyaan yang pertama, tentukan apakah pernyataan pada tabel berikut mengenai modul E82 untuk tenaga pembangkit listrik dapat didedukasi dan informasi yang diberikan sebelumnya. Pertanyaan pertama, konstruksi dari 3 stasiun pembangkit tenaga angin akan menghabiskan total biaya lebih dari
8 juta. Next. Nah, dari data tadi kan ada 9, tapi ada data penting dari soal itu ada 4. Yang pertama itu biaya konstruksi 3.200.000, biaya pergantiannya itu 0,10 per kWh, biaya perawatannya 0,1 per kWh, efisiensinya 97% per tahun. Jawaban pertanyaannya tadi kan 3 stasiun biayanya itu lebih dari 8 juta. Sedangkan biaya konstruksinya satu stasiun itu kan 3.200.000. Berarti 3 dikali 3.200.000 itu sama dengan 9.600.000. Jadi biaya konstruksi dari 3 stasiun itu sebesar 9.600.000, yang dimana untuk pertanyaan di kolom pertama tadi kan eh, konstruksi dari 3 stasiun pembangkit tenaga angin akan menghabiskan total biaya lebih dari 8 juta. Dan hasilnya tadi dari 3 stasiun itu 9.600.000, berarti jawabannya kan lebih dari 8 juta, berarti iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, biaya perawatan stasiun pembangkit tenaga angin mendekati 5% dari biaya pergantiannya. Next. Kita sudah mengetahui biaya perawatannya kan 0,01, pergantiannya tadi 0,10 kWh. Nah, untuk kita mengetahui biaya perawatan mendekati 5% dari biaya pergantian, maka biaya perawatan itu dibagi dengan biaya pergantian, yang dimana 0,01 dibagi 0,10 itu sama dengan 0,1. Terus itu dikalikan persentase, berarti 0,1 dikalikan 100 sama dengan 10%. Jadi biaya perawatan stasiun pembangkit tenaga angin itu sebesar 10%. Yang dimana dari soal tadi kan biaya perawatan stasiun pembangkit tenaga angin itu mendekati 5%. Nah, berarti hasilnya itu kan ini biaya perawatannya itu lebih dari 5%, maka jawabannya adalah tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya, biaya perawatan stasiun pembangkit tenaga angin tergantung pada banyaknya kWh yang dihasilkan. Berarti kan pertanyaan tadi biaya perawatan itu tergantung dengan kWh-nya. Dan biaya perawatannya tadi kan itu sudah diketahui, yaitu Rp 0,01 kWh yang dihasilkan. Jadi biaya perawatan itu tergantung produksi listrik yang dihasilkan. Jadi jawabannya adalah iya. Untuk soal selanjutnya itu adalah tepatnya 97 hari dalam setahun stasiun pembangkit tenaga angin itu tidak beroperasi. Next. Berarti itu kan 97 hari itu tidak beroperasi, sedangkan efisiensinya itu kan 97% per tahun, yang dimana 97% per tahun itu berarti beroperasi selama 97% per tahun. Berarti yang tidak beroperasinya kan 3%. Jadi 3/100 dikalikan 3, satu tahun itu ada 365 hari. Berarti dikalikan 360 hari. 65 hari sama dengan 10,95, kira-kiranya 11 hari. Jadi stasiun pembangkit tenaga angin itu tidak beroperasi selama 11 hari. Berarti jawaban dari soal tadi itu adalah tidak, karena soal tadi kan itu ada 97 hari dalam setahun. Next. Pertanyaan kedua, Kota Sumbang akan membuat estimasi biaya dan keuntungan yang akan dihasilkan oleh stasiun pembangkit listrik tenaga angin agar terjadi peningkatan keuangan sebesar F rupiah selama Y tahun beroperasi. Sejak stasiun pembangkit listrik tenaga angin E82 dibangun, maka rumus estimasi nilai F selama Y tahun mengikuti pola berikut. F sama dengan 400Y dikurangi 3.200.000, yang dimana 400Y itu adalah keuntungan per tahun dari listrik yang dihasilkan, dan 3.200.000 adalah biaya bangunan stasiun pembangkit listrik tenaga angin. Berdasarkan rumus di atas, kenapa tahun minimum mesin tersebut itu harus beroperasi agar dapat menutup semua biaya konstruksi dari stasiun pembangkit listrik tenaga angin. Next. Untuk deskripsinya, peserta itu mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan estimasi keuntungan dan biaya dalam suatu konteks.
Dan untuk konteks matematikanya itu perubahan dan hubungan untuk konteks saintifnya itu kita menggunakan perencanaan ekonomi dalam pembangunan pembangkit listrik di, di tenaga angin. Next, untuk proses pengerjaannya, kan kita sudah diketahui rumusnya tadi yaitu F sama dengan 400Y dikurangi 3.200.000 yang dimana 400Y-nya tadi kan keuntungan total selama Y tahun dan 3.200.000-nya itu adalah biaya awal. Nah, tujuannya itu kita harus tahu F-nya itu berapa dan F-nya tadi kan belum diketahui yang dimana F itu sama dengan 0. Berarti 400Y dikurangi 3.200.000 itu sama dengan 0. Berarti 400Y sama dengan 3.200.000 di mana Y-nya itu sama dengan 3.200.000 dibagi 400 itu sama dengan 8. Jadi stasiun pembangkit listrik tenaga air tersebut itu harus beroperasi minimal selama 8 tahun agar dapat menutup biaya konstruksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dengan soal Kota Subang memutuskan untuk mendirikan beberapa stasiun pembangkit listrik tenaga angin E82 pada suatu lahan yang berbentuk persegi berukuran 500 meter kali 500 meter. Berdasarkan regulasi bangunan, jarak minimum antara dua menara pembangkit listrik harus 5 kali panjang bilah rotornya. Rancangan susunan pembangkit listrik pada lahan tersebut digambarkan sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah apakah rancangan susunan pembangkit listrik pada gambar di atas telah sesuai dengan regulasi? Akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi komponen penilaiannya di sini menggunakan teorema Pythagoras. Lanjut. Nah, diketahui lahan berbentuk persegi tadi itu 500 meter kali 500 meter. Terus jarak antar titik pada grid yaitu 250 meter. Terus panjang bilah rotornya 40 meter diketahui di awal, yaitu selanjutnya aturan, yaitu jarak minimum sama dengan 5 kali panjang bilah rotor. Yang selanjutnya adalah jarak antara menara yang ditinjau atau diagonal kecil terdiri dari horizontal sama dengan 125 meter, vertikal 125 meter. Yang ditanyakan apakah jaraknya itu sudah memenuhi regulasi. Nah, yang pertama kita lihat di gambar itu ada garis tanda merah. Jadi garis ditandai merah itu adalah jarak antara dua menara pembangkit listrik. Nah kan dari garis yang ditandai merah itu akan membuat sebuah segitiga siku-siku dan itu akan dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Jadi jarak antara dua menara pembangkit listrik ini yaitu akar 125 kuadrat ditambah 125 kuadrat dan menghasilkan 177 meter. Dan panjang bilah rotornya kan 40 meter. Terus jarak minimum antara dua menara tadi menurut regulasi kan 5 bilah rotor dikali panjang bilah rotornya. Jadi 5 dikali 40 meter. Jadi jarak minimum antara dua menara itu 200 meter. Itu menurut regulasi. Kan kalau jarak antara dua menara pembangkit listrik tadi menurut teorema Pythagoras nilainya 177 meter. Kalau jarak minimum antara dua menara menurut regulasi itu 200, jadi 177 itu kurang dari 200. Jadi jarak antara dua menara tidak memenuhi regulasi karena lebih kecil dari jarak minimum yang ditentukan. Pertanyaan keempat, berapa kecepatan maksimum bilah rotor dapat bergerak sampai akhir? Lanjut ke jawaban.
Perhatikan unsur diketahui pada inti soal. Diketahui bahwa panjang bilah rotor itu sama dengan jari-jari saat rotor berotasi. Kecepatan rotasi maksimum bilah rotor yaitu sama dengan 20 rpm. 20 rpm itu adalah 20 rotasi per menit. Dengan rotasi itu dirumuskan dengan rumus lingkaran yaitu 2πr, disubstitusi ke soal yaitu 20 dikali 2πr per menit, yaitu 20 kali 2 kali pi kali 40 meter per menit. Dengan pi diganti dengan 3,14 yaitu 20 kali 2 kali 3,14 kali 40 m per menit sama dengan 5024 meter per menit. Dijadikan kilometer per jam yaitu 301,44 kilometer per menit. Jadi kecepatan rotasi maksimum bilah rotornya yaitu 301,44 kilometer per jam. Baik, demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai literasi matematika pada konteks sosial dan saintifik beserta contoh soal dan pembahasannya. Nah, apabila ada komentar atau pertanyaan, bisa silakan dituliskan pada kolom komentar yang sudah ada. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.